untuk bisa jatuh cinta dengan prosesnya pun kita harus membuat itu sesuatu yang enjoyable. Oke, menunya protein, mulu ayam, ya dibikin gimana supaya menunya enak, ya kan? Ya, dirasa. Selamat datang di podcast Talk About Goals. Di dunia olahraga, what we do sangat tergantung dengan what's your goals. So, let's talk about goals. Hai Sporty Goals Squad, kembali lagi di podcast kita Talk About Goals. Nah, buat kalian yang belum tahu, podcast kita ini bakal banyak ngomongin tentang goals untuk kesehatan kita. Ada yang mau turunin berat badan, ada yang mau jadi powerlifter, dan lebih penting lagi kita akan bahas gimana cara kalian mencapai goals kalian. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Dia ini strength and wellness coach dan juga powerlifter. Angkatannya bukan kaleng-kaleng, guys. Nah, ini langsung aja kita ngobrol ya sama Angie. Welcome. Hi, thanks for having me. Hi guys. Nah, mungkin kita penasaran nih untuk Angie ini. Gimana sih awal-awal ceritanya bisa tiba-tiba mau jadi powerlifter? Powerlifter, oh oke. Sebenarnya itu long journey sih ya. Emang aku udah nge-gym itu, udah mulai weight training sebenarnya lumayan 5 tahunan gitu. Tapi just for like kegiatan aja. Jadi emang karena hobi weight training and it's good for my body, it's good for my mental health gitu-gitu. Cuman mulai serius banget emang baru mulai tahun lalu ketika memang sempet ngambil certification ya, certification segala macam, terus mulai makin terjun nih, makin tertarik nih sama powerlifting karena seru banget gitu. Jadi Angie kenalan dengan berbagai macam cabang olahraga di weight training ya, tapi powerlifting itu yang benar-benar catch my attention gitu karena dari segi teknik, dari segi challenge, everything itu kayak menarik gitu untuk aku dalamin lagi gitu. Akhirnya ya udah belajar powerlifting just for a couple of months gitu. Akhirnya dan ikut compete bulan lalu gitu. Jadi itu sebenarnya nggak pernah direncanakan. Cuman ya ngalir aja. Oh oke, so this is what I like gitu. Berarti memang dari awal udah untuk memang mau hidup sehat. Yes, of course. Habitnya itu terbangun. Exactly, ya. Yeah. Nah, mungkin yang penasaran ini kayak Angie kan cewek ya, dan powerlifter ya. Nah, kan banyak nih yang orang kita takut. Misalnya cewek banyak yang ngomong, aduh, gua angkat beban nih, nanti jadi berotot kayak cowok-cowok. Nah, gimana tuh? Itu mindsetnya bener nggak sih? Nah, itu sering banget sih ya, sering banget aku denger kayak gitu. Dan beberapa klien, temen, saudara pun concern, nggak mau angkat beban berat-berat, nanti kayak jadi bulky gede. First of all, no girls, you will not get bulky angkat beban ya. Kalau kita secepat itu jadi bulky nih, cowok-cowok tersinggung dong. Udah bertahun-tahun bicep curl nggak gede-gede tuh ya kan. Enak aja ngomong gampang bulky gitu. Enggak sih, sebenarnya enggak. Satu, kita secara biologi kita udah beda sama cowok ya. Cowok tuh mungkin hormon testosteron lebih tinggi, jadi membentuk muscle untuk lebih gede itu memang lebih cepat. Dan cewek itu kita nggak terlalu banyak testosteron ya kan. Kita ada hormon lain yang lebih dominan gitu. Kedua, ya again genetik juga ya. Kalau emang badan kamu tuh emang udah build-nya seperti itu, mau kamu latihan kayak gimana, kayaknya juga impossible untuk bisa jadi bulky gede yang menakutkan orang bilang gitu ya, gitu. And then terakhir sih, again itu pola makan dan pola latihannya gimana dulu. Karena yang badannya udah bulky, muscular gitu tuh mereka tuh udah bertahun-tahun dan latihannya pun berjam-jam ya, dan tiap hari dengan pola makan, pola latihan yang benar-benar disiplin. Dan kita mau baru mulai dan udah takut duluan nih. Kayaknya kan agak-agak, agak-agak impossible gitu. Jadi, no. Angkat beban nggak bakal bikin kalian bulky, ya. Karena memang udah, ya memang nggak bakalan gitu. Betul. Ya seperti yang tadi aku sebutin, kayak gitu. So, gitu deh. Karena ya betul, karena buat cowok pun misalnya udah latihan 2 tahun, 3 tahun. Iya kan? Iya kan? Cowok I think you know how it feels, ya kan? Cowok-cowok tuh untuk sampai besar gitu kayak yang kalian bayangkan, misalkan bodybuilder itu susah. Susah, apalagi cewek. Susah. Getting gains itu susah. It's hard. It's very hard. Kalian misalnya perempuan takut untuk bodybuilding, nah kalian bisa banyak tanya nih ke Angie, dia ini latihan keras banget tapi jadinya bukan berotot tapi malah jadi bagus untuk Yes, iya dong. Kita women kan harus tetap
accentuate women silhouette ya gitu. Namanya perempuan kan karena kita hormonnya again secara biologi hormon itu kita beda dengan laki-laki, jadi nggak mungkin langsung kita berubah drastis kayak gitu. Jadi ya justru yang Angie sebagai coach ya, I always want to emphasize dari cewek emang badannya tetap harus cewek. Kita harus tetap punya pinggang, kita tetap harus balance antara upper dan lower gitu. That's why pola latihannya pun diatur gitu. Nggak yang asal tanpa struktur, tanpa apa gitu, tanpa program gitu ya. Program itu penting sih. Nah, ini menarik nih kita ngomongin program ya. Arti kalau kita ngomongin goals, kita pun harus buat program yang Of course. yang sesuai. Nah, mungkin pertanyaannya gini, misalkan untuk perempuan dulu ya, cewek-cewek ini misalkan mereka biasakan mau turunin berat badan. Ya. Yes. Biasa itu goal paling umum. Paling umum, yes. Cuman kan kadang kalau kita masih awal, kita nggak paham. Untuk perempuan ini mungkin langsung set goal, saya mau turun 20 kilo dalam 3 bulan. Oke. Nah, itu kan impossible, atau gimana gitu. Nah, itu kan. Oke, first of all, I will have to say, please manage your expectation ya. Karena orang itu naik berat badan juga nggak dalam 3 bulan pasti. You might gain those weight mungkin setahun 2 tahun naik 20 kilo. Terus mau turun dalam 3 bulan nggak mungkin juga gitu. Jadi first of all manage your expectation. Kita nggak bisa kayak gitu. Karena sesuatu yang instan itu tidak baik ya. Sesuatu yang instan itu nggak baik. Dan pasti side effect-nya ke belakang juga kayak nggak langgeng kayak gitu-gitu. Biasa balik lagi malah lebih parah. Lebih yoyo nanti ya naik turun kan. Itu udah something common banget sih buat cewek-cewek yang mau cepet turun gitu. And then ya mereka kurangin makan, tapi Indian jadinya yoyo gitu. Nah, berarti maksud saya gini, gimana caranya bisa atur strategi? Misalkan untuk set expectation dulu dah. Misalkan untuk cewek itu umumnya bisa berapa sih? Misalkan untuk 3 bulan itu bisa turun gimana? Oke. Nanti strateginya seperti apa? Maybe aku bisa cerita strategi yang aku apply ke clients aku ya sebagai coach ya. Jadi I start with kondisi mereka sekarang gimana. Karena kayak setiap orang kan beda-beda ya. Dari segi anatominya beda, dari segi lifestyle-nya beda, dari segi pola makan segala macam, habitnya udah beda. Jadi aku selalu start with kondisi mereka gimana, analisa. Ya, kita mau punya tujuan apapun, mau kurus, mau tambah massa, mau apa itu kita harus benar-benar semuanya di step dari awal dengan yang benar gitu. Pondasinya nomor 1 nih. Pasti orang nggak tahu ya. Pondasi utama ya orang mau build muscle, mau turun berat, mau segala macam itu yang berhubungan dengan health ya. Nomor 1 tidur. Betul. Tidur itu penting banget ya. Circadian rhythm itu artinya balance antara kita melek sama tidur gitu. Orang kebanyakan meleknya main gadget segala macam di kantor ya, nggak kena sinar matahari segala macam sehingga pola tidurnya berantakan, tidurnya kurang. Tidur kurang itu nanti merembet kemana-mana, makannya diberantakan, badan jadi lebih cepet capek. Udah capek kan malas ke gym kan, jadinya kayak gitu. Ya udah, jadinya mereka nggak punya motivasi dan boro-boro motivasi, energinya udah nggak ada, ya kan? Gitu. Untuk recovery. Iya, tidur itu penting banget untuk recovery, untuk base kamu bisa memulai sesuatu. Nah dari situ aku analisa dulu, oke, tidur kamu belum benar, berarti dibenerin dulu. Caranya oke, kita lihat dulu aktivitas kamu gimana. Bisa ditambah mungkin tiap pagi jalan kaki. Ya, jangan lari ya. Lari itu bikin stres kan, nanti ujungnya lapar, stres, capek, nggak. Karena malah jadi lebih banyak. Ya, mendingan jalan karena kita mau achieve kondisi mental yang relax. Orang kalau relax, happy, mau diet tuh lebih langgang, ya nggak? Betul. Cewek itu kan ininya ngaruh banget. Makan karena mood, ya kan? Nah, itu mesti di set, itu harus dibenerin dulu. Tidur dulu, lalu kita atur pola makan. Pola makan kita lihat, oke, berat kamu bisa sekian. Dengan kamu diatur, ya ini pengaturan kalori ya. Dan maaf ya, memang harus kalori defisit ya. Girls, if you wanna lose weight harus kalori defisit. Tapi kalori defisitnya nggak melulu kita turun terus. Oke, minggu pertama dikurangin. No, that's not how it works sebenarnya. Yang paling benar adalah dengan kalori defisit, tapi komposisi gizinya kita mesti benerin. Kadang orang belum tahu bahwa komposisi protein, fat, karbo itu mesti berapa persen yang optimal untuk mendukung dia turun berat itu gimana gitu. Nah dari situ kita atur ya. Jadi tidur udah diatur, pola makan diatur. Nah otomatis kan kita slightly improve ya quality of your health-nya. Barulah kita olahraga. Olahraga. Sebenarnya gini, orang mau turun berat tanpa olahraga tapi diet itu bisa.
Ya. Karena jaga makan aja. Ya, karena jaga makan bisa. Tapi kalau aku boleh bilang gini, orang turun berat dengan jaga makan itu mungkin skornya 7. Oke lah ya 7. Tapi kalau kamu plus ditambah olahraga, nilai kamu 10. Jadi kan lebih sempurna. Betul. Kan. Karena kamu jadi membentuk habit yang lebih sehat, badan kamu udah mulai ngisi muscle gitu. Dan itu dengan kamu muscle-nya bertambah, metabolisme kamu pun naik, ya kan? Dengan metabolisme naik, kita nggak mau kan makan dikurang-kurangin terus capek mau sampai kapan, ya kan? Jadinya malah kamu metabolismenya makin ngedrop dan vitality kami jadi ya nanti jadi stres, ya kan? Jadi stres, tidurnya ganggu lagi. Orang kalau lapar susah tidur kan? Susah tidur. Iya kan? Orang kalau lapar susah tidur. Harus makan dulu. Iya, makanya jadi kita mesti atur gitu. Gue juga setuju sih. Maksudnya tadi untuk ngomong strategi ya, memang kayak kita mau mencapai goals itu kita harus cari strategi yang paling bagus. Misalnya tadi dari tidur, kemudian dari makan juga, terus dari latihan. Nah mungkin ada nih misalkan klien dari lu gitu yang misalkan kan pasti nggak mungkin nganggur kan, pasti memang sibuk. Oh ya, ngantor lah ya, kerja ya. Biasanya kan mereka punya alasan nggak punya waktu atau segala macam. Mungkin gimana kita aturnya strategi, apakah misalkan harus tetap nge-gym atau olahraga setiap hari dalam seminggu 7 kali atau berapa kali aja, nah itu gimana tuh? Oke, sebenarnya sih ini tentang prioritas lah ya. Kalau memang kita memprioritaskan olahraga itu emang harus dijadikan sebuah kebutuhan, prioritas utama ya, we make time for it. Entah pagi sebelum ngantor, karena aku ada klien yang sebelum ngantor pun nge-gym dulu. Jadi dia datang pagi, jadi jam 6 pagi dia nge-gym dulu. Dedikasi bagus. Ya, exactly right. Dan itu wanita karir yang emang eksekutif kelas gitu kan. Jadi dia menyempatkan untuk pagi datang jam 6, pagi-pagi buta nge-gym, baru kita ke kantor. Nah itu contohnya, maksudnya kita benar-benar memprioritaskan sesibuk apapun, sebanyak apapun masalah tuh pasti ada datang. Kerjaan juga pasti ada lagi gitu kan. Cuman gimana kita mengatur waktu supaya olahraga pun jalan terus. Apakah harus tiap hari? Enggak juga, karena kita juga bukan atlet ya. Karena kan mungkin yang memang kantoran atau punya bisnis segala macam kan memang beda agenda hidupnya. Cuman kan untuk diatur waktu itu supaya paling enggak seminggu aku saranin sih 3 kali. Jadi seminggu 3 kali. Jadi kita main beban di mana benar-benar fokus lower and upper body strength ya. Gitu. Jadi dan itu pun harus benar-benar konsisten gitu. Minimal 3 kali seminggu. Dan di luar itu kalau emang nggak sempet banget at least nih ya pagi jalan deh. Yang penting ada gerak. Ada gerak dan pagi itu jalan supaya ya macam-macam manfaatnya. Kita dapat fresh air, kita dapat sinar matahari yang nanti ngaruh juga ke circadian rhythm itu kan. Nah kayak gitu-gitu. Jadi at least menyempatkan diri untuk jalan pagi deh, jalan pagi. Kalau baru bisa nge-gymnya malam, it's okay karena enak juga sih. Karena klien aku yang kelas sore, mereka suka happy-nya adalah tidur gue jadi enak nih, ya kan? Abis nge-gym tidur, abis nge-gym makan tidur tuh enak banget gitu. Which is jadinya ya kualitas mereka jadi lebih enak, bangun lebih seger ya kan. So besoknya mereka lebih motivated lagi gitu. Jadi ya memang harus mengatur waktu. It's all about priority. Ini mungkin gua agak detail ya. Jadi di akun kita ada yang nanya nih, misalkan cewek masih muda, umur 20-an. Nah, dia mau lose weight. Sedangkan kalau nggak salah berarti sekitar di 50-an. Nah, dia mau turun di 40. Nah, gimana tuh strateginya? No, itu cewek dengan berat 50 harusnya sudah ideal sih ya. Cuman oke lah, mungkin dia tingginya atau komposisinya memang nggak terlalu tinggi kali ya. Ya strateginya kembali lagi itu tadi mesti memang diatur semua ya. Pola makan, pola latihan, gitu-gitu. Terus tidurnya udah bener atau belum gitu. Dan satu lagi mungkin ini yang orang mungkin belum terlalu ngeh ya. Jadi gini, kita mau punya agenda misalnya lose weight. Itu kan ibaratnya kita tuh sebenarnya kayak kita tuh mau berperang nih. Kita mau ada challenge, sesuatu challenge. Kita mau berperang gitu tuh kita harus punya army yang kuat. Kita harus punya army, we have to have a strong army. What are armies? Badan kita, organ kita, paru kita mesti bener, jantung kita mesti bener, liver kita mesti bener, segala macam. Nah, makanya aku suka suggest mungkin klien-klien aku masih muda yang suka minum alkohol, stop minum alkohol dulu ya. We want to have our organs at the top notch, kondisi prima. Ya, itu misalnya liver yang suka ngerokok, stop rokok dulu.
gitu. Jadi kalau nggak bisa mungkin kurangin lah. kurangin. Ya. Tapi kalau bisa cold turkey blast Ya, itu lebih baik. jauh lebih baik. Lebih baik karena benar-benar kita mau persiapkan badan kita tuh seprima mungkin supaya kamu mau lose weight pun gampang. Karena semuanya kerjanya kan maksimal, ya kan? Nggak ada yang kayak yang ini ada agak lambat gitu. Jadi kayak prosesnya jadi agak lebih lama gitu. Jadi persiapkan badan kamu seprima mungkin. Of course itu juga dengan tidur ya kan, pola makan yang benar, kita atur komposisi. Harusnya sih turun segitu, it shouldn't be that much of a problem gitu. Gampang maksudnya itu. Harusnya mudah. Nah mungkin ini ya, gue penasaran untuk tarik sedikit ya. Nah untuk misalkan perempuan ini, waktu mereka mau mulai latihan, at the very beginning tuh pasti ada challenge kan. Misalkan latihannya tuh gimana, apakah harus ke gym atau harus gimana. Nah dulu tuh lu gimana challenge-nya dan gimana lu bisa overcome challenge itu? Kalau gue sih emang niat ya, karena gue ada di satu titik di mana I need this. Jadi gue butuh gitu. Jadi ya udah investnya simple aja, dumbbell dulu aja. Dumbbell, resistance band, ngikutin di YouTube program gitu-gitu. Tapi ya lama-lama I hire PT gitu kan, datang ke rumah dengan alat yang sesimpel mungkin gitu. Jadi ya memang harus memulai dari yang kecil-kecil dulu ya, start by step. Start small dulu, jangan langsung beli. Unless you have a budget, you can invest, beli mesin atau apa gitu kan, equipment yang mungkin lebih canggih. Cuman kalau belum ada budget dan memang waktunya pun juga masih, masih ada nggak ada gitu kan, start small dulu. Yang pasti konsisten. Udah itu aja. Apa-apa seminggu sekali, yang penting konsisten. Konsisten dulu. Konsisten dulu. And you have to fall in love with the process. Memang harus suka gitu. Kalau nggak, bosan. Betul. The biggest problem with human itu boredom. Orang gampang bosen. Jadinya ya udah. Bosen dia stop. Stop. Padahal misalkan udah beli semua peralatan. Iya. Padahal kan udah mencapai badan bagus pun juga nggak mungkin itu finish line tuh bukan finish line. It's actually masih proses. Iya, panjang lagi. Long journey itu long journey. I see. Nah, itu tadi mungkin lebih ke mindset juga ya untuk mindset. Kalau misalkan dari banyak juga kan orang baik mau cowok mau cewek misalkan mereka pikir kalau gue mau bentuk badan ini begitu gue start gue nggak bisa makan enak nih. Ya kan? Oke. Nah itu kan, tadi rebus atau menderita lah. Nah gimana tuh? Itu mungkin rancu ya, karena mungkin orang udah punya mindset yang beda-beda. Mereka mungkin malah malah ngeblok pikiran mereka ya. Jadinya makan nggak enak ya harus dibikin enak. Kalau nggak enak gimana langgeng ya kan? Kita harus menderita, nggak bisa. Untuk bisa jatuh cinta dengan prosesnya pun kita harus membuat itu sesuatu yang enjoyable. Oke, menunya protein, mulu ayam, ya dibikin gimana supaya menunya enak ya kan? Ganti resep mungkin. Ganti resep, harus kreatif. I always tell my clients juga gitu. Makan harus enak, tapi dalam komposisi yang memang udah diatur ya. Jadi you have to love your food dan memang harus begitu. Kalau nggak, wassalam deh. Orang pada bosan dan gue capek makan ini mulu. Ya lu kurang kreatif berarti. Kalau misalnya direbus-rebus doang gitu, mungkin seminggu udah quit ya? Iya. Jangan seminggu 3 hari. Aduh, gue nggak kuat. Gue mau makan gorengan. Micin udah ngangin. Nah itu dia. Enggak sih sebenarnya gini. Kalau aku bilang ya, at least 70% on point deh. 70% on point, 30% you can oke lah. Misalnya masih yang makan guilty pleasure-nya mungkin mie atau roti atau apa gitu. I say stick 70%. Jadi 70% disiplin, sisanya boleh. Karena itu yang lebih langgeng daripada kamu dedicated like 2 weeks 100% disiplin banget. Habis itu lost pasti. Udah deh. Nggak sustainable. Betul. Karena emang untuk Sporty Go Squad kita journey kan maksudnya memang kita juga suka olahraga itu lebih ke lifestyle yang daily lah, bukan yang artinya 2 minggu kita sprint, lah itu kita beres. Tapi kita maraton sehari, 2 hari. There's no finish line lah ya. Betul, mungkin dalam seminggu ada bad day, ya it's okay lah ya. Forgive yourself, itu penting ya. Kan banyak banget klien aku kayak gitu, kayak mereka udah binge eating ya. Mereka kalap atau moodnya atau apa, terus makan, terus they bash themselves, they being too hard on themselves. Itu juga kayak nggak bagus ya. Ya udah. Jadi turun motivasinya. Iya, jadi kayak jadi turun motivasi, kayak mengganggu progres gitu-gitu. Forgive yourself, okay, what happen. Besok makan bener ya, udah gitu aja.
and for myself also. Iya, gue juga karena Iya kan? kalau ini ya udahlah, kan udahlah. makan gorengan sekali 2 kali, tapi Ya, back besok on track. back on track. Back on Back on track. Karena kalau yang udah terbiasa nge-gym, udah terbiasa makan bener, kalaupun sempat naik atau apa gitu tuh back on tracknya cepet. Back on track. Nah, tadi mungkin untuk goal ini, nah, tadi untuk strategi untuk dari tidur udah Ya. kita discuss. Penting loh. Untuk workout tadi ya at least seminggu 3 kali ya untuk misalkan untuk yang profesional. Ya. Nah, mungkin sekarang kita deep down untuk nutrisi. Hmm. Nah, gimana tuh misalkan untuk klien yang baru mulai, karena kan mereka juga harus masak ya, atau misalkan mereka harus cari makanan, mungkin mereka nggak tahu nih makanan apa aja gitu yang bagus. Nah, how you suggest them? Oke, basically sih sebisa mungkin masak sendiri deh ya, home cook ya, karena kan mungkin ingredientsnya lebih tahu, lebih sehat gitu dan lebih ketakar ya kan. Jadi seminggu sekali kita belajar yang namanya food prep ya. Food prep itu benar-benar seminggu nyiapin makan untuk seminggu depan. Itu yang aku lakuin sih. Dan memang kita mesti belajar ya, namanya masih awal ya. Orang untuk pinter kan pasti harus belajar dulu. Orang untuk tahu takaran, oh 100 gram itu sekian. 100 gram itu nilainya berapa kalori, itu harus tahu ya. Mau nggak mau memang harus ditimbang. Jadi kita make food journal kan. Food journal itu supaya food diary lah, food diary di mana kita nyatat apa yang kita makan, beratnya sekian itu sekian kalori. Jadi kita lama-lama hafal. Apa? Oh, ini segini. Iya, Kalori oke. berapa? Udah luar- Steak 200 gram itu berapa gitu kan. Kalorinya berapa, proteinnya berapa, fat berapa. Jadi kita lama-lama hafal. Gimana kita bisa hafal kalau kita nggak belajar ya kan? Kadang orang suka, nggak usah ditimbang-timbang gini. No, you have to learn. That's where you start gitu. Karena kita harus benar-benar mengenal apa yang kita makan dan takarannya berapa. Jadi nanti kalau kita udah paham, begitu kita ke restoran udah tahu, oh oke, ini steak kira-kira segini. Udah jalan sendiri. udah jalan Ding, sendiri. Oh, jalan. kurangnya sekitar, Iya makan kan? sekian. Jadi itu penting, prosesnya itu satu. Kedua, komposisi ya, komposisi antara protein, fat, makro lah ya, makronutrien. Makronutrien di mana protein, fat, dan karbo itu diatur. Mayoritas tetap proporsinya paling besar di protein. Karena kita memang kita butuh protein untuk mereparasi segala macam yang kita lakuin dari weight training, kita sehari-hari kena stres itu defense-nya dari protein justru. Dan orang yang mau, apalagi orang yang mau turun berat, yang kadang suka craving, gampang lapar, kalau kita cukup protein, itu tuh nggak craving. Rasa kenyangnya lebih lama. All of my clients bilang sih, oke, ternyata setelah pengaturan makan sama Coach Angie, aku nggak laparan nih, nggak cimit-cimit nih, nggak ngemil-ngemil, karena udah kayak kenyang aja gitu. Jadi protein satu, which is porsinya sekitar 2 kali berat badan nih, biasanya orang rumus paling gampangnya. Kedua, fat. Oke. Karena fat itu, at least di cewek ya, itu penting banget untuk balancing hormon. Jadi segala macam hormon itu kita benar-benar ditentukan oleh cukup enggaknya fat. Tapi healthy fat ya, bukan fat yang Gorengan. ya jangan food ya, karena itu inflammatory ya. Jadi itu malah ngerusak badan kita. Jadi kita konsumsi healthy fat untuk benar-benar jaga hormonnya itu balance. Jadi kita kan namanya cewek ya, kalau udah nggak balance kan pasti kan macam-macam, PMS lah, inilah itulah gitu. Nah, kita masih cukup fat, dan yang terakhir baru kalau kita udah baru karbo. Karbonya pun pilih yang sehat, misalnya ya. Kalau yang suka olahraga sih, aku suggest banget makan pisang, itu enak banget sebelum kita nge-gym ya. Gitu, itu kayak energinya cepet karena kan langsung kepake gitu kan. Nasi, pokoknya yang emang ada naturally di lingkungan kita aja. Kita numbuh beras ya kita makan nasi gitu kan. Nggak ada gandum ya jangan makan gandum. Produk gandum nih kan, produk gandum segala macam itu nggak usah. Yang fancy nggak usah. Keep it simple. Nasi, buah yang kayak memang lumayan untuk membantu energi gitu-gitu. Ya udah sih, jadi makronya kita perhatiin, itu aja. Ya jadi nggak ribet ya guys. Sebenarnya nggak ribet. Nggak ribet. Jadi dia bukan makanan yang spesial atau makanan yang kita susah cari di mana. Ini makanan yang simple aja. Tapi kalau tahu caranya, kita pasti bisa manage itu semua. Porsinya aja. Tinggal porsinya. Nah ini kita mau bahas tentang kalori. Nah, oke. Kalori ini isu yang ada yang Sensitif. sensitif. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak perlu itu. Ya. Nah kita mungkin bukan bahas ke sana, tapi kita lebih ke gimana kita kalori ini kita use sebagai tools ya. Okay. Tools untuk kita mencapai goals kita, misalnya tadi weight loss. Nah mungkin buat penonton kita nih yang kurang tahu gitu, kalori itu makhluk apa sih? Nah, itu mungkin boleh dikasih gambaran sedikit. Kalori itu sebenarnya energi. Jadi misalnya satu buah apel itu kalorinya misalnya 50 kalori. Berarti apel itu akan menyumbang 50 kalori ke badan kamu. Jadi kamu akan punya pasokan energi 50 kalori dari
si apel itu. Jadi itu tuh kalori is energi. Jadi berapa energi yang kamu butuhkan dalam satu hari itu untuk hidup, dari kamu bangun, tidur, melek, sampai tidur lagi, itu berapa kalori yang dibutuhkan, energi yang kamu butuhkan. Misalnya bakmi, satu mangkok kalori 300, ya berarti kamu kemasukan 300. energi 300. Kalau memang kamu masih dalam kalori yang cukup, misalnya kebutuhan, misalnya kamu nih Jos, sehari berapa kalori, misalnya 2000 lah ya, 2000. 2000 udah makan ini terus ada ketambahan energi, ketambahan ekstra energi bakmi satu mangkok. Ya kalau kelebihan pasti kan disimpan sebagai cadangan, ya kan? Nah, kalau disimpan terus cadangan ya lama-lama badan kamu ya numpuk. Nah, itulah makanya mulai jangankan numpuk, nanti kalau semakin lama semakin numpuk, ibaratnya gudangnya penuh, pasti nanti muncul yang tidak diinginkan. That's where the disease starts. Jadi kita kelebihan cadangan tuh bukannya bagus, tapi kita justru jadi muncul berbagai macam polemik ke depan gitu. Kita jadi punya penyakit macam-macam gitu kan. Iya. Iya. Jadi kalori itu energi. Berapa yang kita butuhin sehari-hari gitu. Jadi ya dihitung aja. Oh, oke, ternyata gua nih cuma 1.500. Ya no wonder nggak turun-turun. Ternyata kebanyakan energi nih, pasokan energi ini. Iya. 1.600, Iya, ya. pasokan energi kebanyakan dan nggak dipakai, ya kan. Ya itulah jadinya. Nah, mungkin kalau misalkan misalkan dia tadi berat di sekitar 50-an itu, dia mau turun mungkin let's say di 45 atau di 48. Itu how you suggest, misalkan kalorinya itu kurangin berapa sih, diturunin berapa? Oke, kalau aku suggest sih, misalnya dari BMR dia berapa, dihitung kan nanti kan udah rumusnya. Jadi berat badan dia gimana, bla bla bla, ketemulah BMR. BMR itu nanti ditambah dengan activity dia berapa. Misalnya emang dia seminggu nge-gym 3 kali, plus ditambah ya ada seminggu itu dia jalan tiap pagi. Oke, berarti mungkin ditambah let's say 500 kalori dari BMR plus 500. Nah dari situ aku suggest sih turunnya nggak langsung 500 juga ya, karena it's too extreme, nggak sustainable ke depan. Kita mau pelan-pelan aja. Jadi mungkin turunin 200-300 kalori. Jadi sehari itu kita kurangin 200-300 kalori. Dan kita genjot terus nih weight training ya, strength training segala macam supaya metabolisme kamu naik. Jadi defisit tuh nggak melulu defisit. Nanti ada kalanya kamu justru bisa turun berat dengan kalori maintenance. Itu yang aku mau tuju. Makan gitu loh. bisa turun berat, makannya tetap enak. Surplus pun bisa, asal memang kalorinya tuh ya terukur dan sama latihannya, iya. Oke, mungkin gue coba bantu recap untuk teman-teman Sporty Go Squad ya. Misalkan yang memang tadi mau punya goals, mau turunin berat badan, itu tadi kita harus untuk tidurnya ya, circadian rhythm kita perhatiin. Kemudian kalau misalkan mereka ini waktunya yang kurang, profesional muda ya mungkin seminggu 3 kali at least lah ya. Mungkin kalau dalam seminggu padat banget ya setidaknya 1 kali untuk walk atau gimana. Dan untuk nutrisi tadi, untuk kalori kita harus jaga. Pertama harus tahu dulu di berapa kalorinya, baru kita atur kurangin dikit. Nah mungkin kalau untuk teman-teman yang Sporty Go Squad yang mau lebih detail lagi nih, ini bisa ngobrolnya apa langsung bisa reach? Oh ya, boleh follow aku dong di Instagram @ngfitness.id. So you can always ask me anytime, anything, and I'll be glad to help you. Feel free. Coba tanya-tanya yang banyak. Oke, thank you Angie untuk waktunya. My thank pleasure. you banget untuk sharing-sharingnya, banget bermanfaat buat teman-teman yang mau turunin berat badan. Nah mungkin untuk kedepannya bisa tonton lagi episode-episode berikutnya dengan geser-geser yang lain. Sporty Go, Fuel your performance.